الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها الناس معاشر المسلمين وجملة المؤمنين رحمكم الله إذا سيد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله أنصتوا لعلكم ترحمون اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله لعلكم ترحمون وأطيعوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر Inna syani'aka huwal abtar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semesta bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung-gunung bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bintang gemintang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pohon-pohon bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Binatang-binatang baik yang melata atau yang berterbangan, baik yang ada di darat ataupun yang ada di lautan, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya membesarkan dan mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, tentunya yang lebih wajib daripada mereka semuanya untuk mengagungkan asma Allah adalah kita semuanya, yaitu hamba Allah, yaitu makhluk Allah yang dicipta oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik yang pernah ada di semesta ini. Allah nyatakan dan ikrarkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan yang namanya makhluk manusia ini, yaitu dalam bentuk yang paling sempurna bentuk dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berkumpul dan bersama di perhelatan akbar Idul Adha. Idul Adha adalah momentum daripada tauhidul ummah, tauhidul ibadah, yaitu persatuan daripada keumatan dan persatuan daripada ibadah. Maka dengan momentum Idul Adha ini, umat Islam di seluruh penjuru dunia seyogyanya mengambil pelajaran besar daripada Idul Adha ini, yaitu umat Islam disunnahkan oleh Allah menjadi sunnatullah adalah menjadi umat yang bersatu padu dalam berbagai hal. Di dalam momentum Idul Adha ini kita bisa mendapati paling tidak ada dua persatuan yang digagas oleh Allah, ada dua persatuan yang diwujudkan oleh Allah, ada dua persatuan daripada umat Islam yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tauhidul ummah, persatuan daripada umat itu sendiri. Persatuan daripada umat ini kita bisa lihat, yaitu diri kita sendiri yang bersama-sama kita bahu-membahu, yang bersama-sama kita berjibaku, yang bersama-sama kita berada di tempat ini. Dan begitu pula yang dilakukan oleh saudara-saudara kita sebagai umat Rasulullah SAW di dunia manapun, di belahan semesta manapun.
Ini adalah perwujudan daripada tauhidul ummah. Kemudian yang kedua adalah tauhidul ibadah, yaitu persatuan dalam konsepsi ibadah. Setelah kita disatukan dalam satu payung, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tauhidul ibadah kita bisa lihat bersama. Kita disatukan oleh Allah dalam satu ibadah. Satu ibadah itu adalah satu pelaksanaan sholat sunnah, yaitu Idul Adha. Satu ibadah itu adalah pelaksanaan ibadah, yaitu ibadah penyembelihan binatang kurban. Satu ibadah itu adalah yaitu bagi saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka satu dalam ibadah, baik itu ihramnya, baik itu adalah wukufnya, baik itu adalah mabitnya dan lain sebagainya. Maka dari sini ada pelajaran yang terbesar bagi umat Islam. Hai umat Islam, jangan mau kita dikoyahkan oleh kekuatan manapun, jangan mau kita diombang-ambingkan oleh propaganda manapun, karena kita sudah diplot oleh Allah SWT, kita sudah diplot oleh Rasulullah SAW bahwa kita mesti menjaga persatuan di antara kita bersama. Umat Islam tidak boleh dipecah belah, umat Islam tidak boleh dikotak-kotak oleh ormas, oleh persatuan apapun. Umat Islam mesti disatukan sebagai kesatuan umat yang utuh, sebagai kesatuan umat yang digadang-gadang oleh Rasulullah SAW, sebagai persatuan umat yang akan ditakuti oleh lawan dimanapun berada. Kekuatan di luar Islam yang ditakutkan daripada kita seluruh umat Islam cuma satu, saudara hadirin rahimakumullah, yaitu apabila kita sebagai personal, apabila kita sebagai sosial, apabila kita sebagai negara, apabila kita sebagai bangsa, apabila kita sebagai anak negeri dimanapun, umat Islam bersatu padu, maka itu adalah menjadi kekuatan yang sangat ditakutkan oleh kekuatan di luar Islam sana. Maka upaya mereka berusaha semaksimal mungkin, mereka berusaha mati-matian untuk menggagalkan persatuan umat Islam. Mereka bersatu padu, berupaya semaksimal mungkin untuk menggagalkan persatuan kita. Mereka berupaya semaksimal mungkin umat Islam tidak boleh bersatu, karena umat Islam kalau sudah bersatu akan seperti menjadi gelombang bah yang tidak bisa dibendung oleh kekuatan apapun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi melalui mimbar khutbah Idul Adha ini kami sampaikan, bersatulah umat Islam, berbahu-membahulah umat Islam, bersinergilah umat Islam. Jangan mau kita dipecahkan oleh apapun kepentingan yang di luar kepentingan daripada syariat Allah, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Merona wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gembira dan sumringah kita bisa dapati di dalam wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Allah memberikan kenang-kenangan yang luar biasa, yaitu ketika Allah menurunkan surat yang terpendek di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, hai Muhammad, khusus untukmu aku berikan kau Al-Kautsar. Al-Kautsar adalah sentralisasi daripada telaga Kautsar yang nanti insya Allah kita semuanya selaku umat Rasulullah kita akan disiapkan, yaitu jutaan, miliaran gelas-gelas yang bisa kita gunakan untuk meminum air telaga Kautsar. Dan insya Allah kita adalah bahagian daripada umat Rasulullah SAW yang pada suatu saat nanti kita akan meminum telaga Kautsar Rasulullah SAW. Dengan sekali minum, dengan cukup satu gelas meminum telaga Kautsar, maka hilanglah dahaga, hilanglah kesulitan, hilanglah problematika. Apapun yang telah kita laksanakan, yang kita alami di dunia, semuanya akan hilang semuanya. Dan dengan cuma satu gelas telaga Kautsar, maka akan mencukupi dahaga kita untuk rentan waktu jutaan, triliunan sampai selama-lamanya. Itulah adalah telaga Kautsar yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Dan juga hai Muhammad, juga ada pemberian kami yang kami berikan tidak cuma kepadamu. Al-Kautsar itu tidak cuma kau yang merasakan hai Muhammad, tapi juga umat-umatmu. Telaga Kautsar, Kautsar itu bermakna adalah pemberian yang banyak,
Kautsar itu adalah nikmat yang banyak. Hai maka Muhammad, maka kami menjanjikan, kami mendeklarasikan bahwa umatmu akan kami berikan kenikmatan yang berbagai, nikmat yang banyak, nikmat yang sangat tidak terbatas, nikmat yang tidak kami berikan yaitu kepada umat-umat terdahulu, bahkan yaitu nikmat yang kami khususkan yaitu untuk umatmu hai Muhammad. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, sudah menjadi sewajarnya apabila kita melahirkan yaitu sifat dan sikap yaitu untuk syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andai kata kita berusaha membilang, andai kata kita berusaha menghitung daripada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita semuanya di dunia ini, maka tidak akan ada kekuatan dan pribadi yang mampu menghitung daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya nikmat Allah, saking luar biasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian setelah Allah menggambarkan, kemudian setelah Allah memberikan dan menggaransikan kenikmatan yang luar biasa untuk Rasulullah, untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menginstruksikan kepada Rasulullah, kepada umat Rasulullah, yaitu dengan firman Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Yaitu Muhammad, setelah kau sadar, hai umat Muhammad, setelah kau faham bahwa kami memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada kalian, maka tunaikanlah solat. Solat yang dimaksud adalah solat sunnah Idul Adha. Setelah pagelaran solat Idul Adha, wanhar, maka sembelihlah binatang kurban. Maka seyogyanya dan sejatinya hadirin rahimakumullah, pelaksanaan daripada solat Idul Adha ini, pelaksanaan daripada ibadah korban ini secara khusus, dan pelaksanaan daripada ibadah-ibadah, daripada ketaatan-ketaatan yang lain yang kita laksanakan, itu sejatinya adalah implementasi dan perwujudan daripada wujud daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada responsif yang harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai responsif itu adalah yaitu kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai responsif itu adalah yaitu kita memberikan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai responsif itu adalah yaitu kita mempersembahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai responsif daripada perwujudan nikmat Allah itu adalah yaitu kita berkumpul bersama di sini melaksanakan salat Idul Adha. Kita bersama-sama insyaallah sebahagian daripada umat Islam, sebahagian daripada saudara-saudara kita yaitu melaksanakan penyembelihan binatang korban. Itu semuanya yaitu dilaksanakan sebagai wujud yaitu kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka orang yang bersyukur pada nikmat Allah adalah mereka yang melaksanakan solat Idul Adha. Maka orang yang bersyukur pada nikmat Allah, maka adalah mereka yang melaksanakan penyembelihan binatang korban. Maka orang yang ingkar kepada nikmat Allah, yang kufur kepada nikmat Allah, adalah orang yang jauh menjauhkan dirinya daripada ketaatan kepada Allah SWT. Adalah orang yang menjauhkan dirinya daripada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ibadah korban ini berasal daripada kurban, yaitu yang bermakna takarrub. Korban bermakna adalah prosesi pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, prosesi penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara falsafah yaitu korban menanamkan kepada kita semuanya, memberikan pelajaran kepada kita semuanya supaya kita pandai untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita pintar yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, selain ibadah korban yang kita laksanakan secara formal, yang insya Allah setelah sholat Idul Adha ini akan dilaksanakan, jauh dari itu juga kita ditanamkan oleh Allah untuk bisa dan untuk pandai melaksanakan korban-korban, untuk melaksanakan pengorbanan-pengorbanan yang di luaran sana, pengorbanan-pengorbanan daripada kehidupan kita. Korban semestinya bukan pelajaran yang susah buat kita. Korban yang Allah sematkan setiap setahun sekali, mestinya bukan ibadah yang mustahil untuk umat Muhammad. Korban pelaksanaan yang dilaksanakan setahun sekali, mestinya bukan ibadah yang memberatkan umat Muhammad. Kenapa demikian saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT? Karena pelajaran tentang korban ini kita sudah diajarkan oleh Allah dari hari-hari kita, dari jam-jam kita, dari kehidupan-kehidupan kita. Kita dilatih oleh Allah untuk berkorban. Secara personal kita dilatih untuk berkorban, mengorbankan ego kita, mengorbankan yaitu hawa nafsu kita, mengorbankan yaitu takabur kita, mengorbankan yaitu ujub kita, mengorbankan syirik dan dengki kita, mengorbankan karakter-karakter yang busuk yang ada di dalam diri kita sebagai
personal, sebagai kepala rumah tangga kita juga dilatih untuk bisa dan pintar untuk berkorban. Kita berkorban mencari rezeki yang Allah berikan kepada kita, membanting tulang, bekerja dan lain sebagainya. Kita korbankan waktu, kita korbankan tenaga, kita korbankan pikiran, bahkan kita tidak mengenal kata letih, lesu dan lelah. Semuanya kita persembahkan untuk anak dan istri kita serta keluarga kita. Itu adalah pengorbanan. Sebagai seorang istri, kita juga dilatih untuk berkorban oleh Allah SWT, menservis suaminya, menservis anak-anaknya, menservis kehidupan internal rumah tangga. Semuanya dilakukan adalah sebagai wujud pengorbanan. Sebagai anggota masyarakat, kita juga dilatih yaitu untuk berkorban oleh Allah SWT. Kita berkorban untuk menjadi pengabdi daripada masyarakat, mengabdikan diri kita, waktu kita untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kemaslahatan syiar agama Allah, untuk kemaslahatan sosial dan untuk berbagai hal. Sebagai anak negeri, sebagai anak bangsa, kita juga ditanamkan, dididik, dilatih untuk berkorban oleh Allah SWT. Kita harus mengikuti dan taat kepada pemimpin-pemimpin yang telah diplot, yang kita sepakati menjadi pemimpin kita. Allah tanamkan pada diri kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang yang ada di dalam dirinya keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah, wajib kalian semuanya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah secara mutlak, dan taat yaitu kepada ulil amri, kepada pemimpin-pemimpin kalian semuanya. Ini adalah bentuk pengorbanan. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, yang kemudian kalaupun Allah formulasikan bentuk pengorbanan yang sifatnya harian, yang sifatnya personal, yang sifatnya sosial, yang sifatnya sebagai kebangsaan, yang kemudian Allah formulasikan dalam bentuk yang sakral, dalam bentuk yang seremonial, di dalam pagelaran 1 tahun daripada setiap tahunnya, maka hal itu tidak akan memberatkan bagi kita semuanya. Oleh karena itu Rasulullah mencanamkan dalam satu hadisnya, man kana lahu mus'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapapun di antara kita semuanya, siapapun di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan keluasan oleh Allah, yang diberikan kemampuan oleh Allah, tapi dia tidak melaksanakan korban, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan orang itu berani-berani mendekati masjid kami, maka jangan berani-berani orang itu mendekati musalla kami, maka artinya orang itu tidak diakui keislamannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka artinya berarti orang itu tidak diakui menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cuma melihat sisi hukumnya, maka korban sekadar sunnah yang disunahkan oleh syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita menggagas soal falsafah, kalau kita menggagas nilai manfaat dan maslahatnya, maka korban tidak sekadar sunnah. Korban ada kepentingan yang besar, kemaslahatan yang besar, baik untuk kita yang bersifat dunia sampai nanti di akhirat nanti. Semoga kita semuanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan momentum Idul Adha ini, yaitu untuk menanamkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin menanamkan rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin menanamkan takarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, semoga kita semuanya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan momentum Idul Adha ini betul-betul bisa menggagas diri kita semuanya bahwa secara hukum alam, secara hukum Allah SWT, kita didesain oleh Allah menjadi umat Rasulullah, umat yang diwajibkan oleh Allah, diwajibkan oleh Rasulullah untuk bersatu padu, untuk berbahu membahu, untuk saling support, untuk saling tolong menolong, untuk saling bantu membantu di dalam bingkaian kebaikan dan takwa, dan untuk tidak saling support di dalam kegiatan kemungkaran dan kemaksiatan. Dan yang ketiga, semoga kita diberikan pemahaman oleh Allah SWT di dalam relung hati kita yang terdalam untuk semakin menggagas nilai pengorbanan di dalam diri kita, untuk semakin memaksimalkan bahwa sebuah keniscayaan bahwa hidup ini mesti berkorban, bahwa hidup ini mesti kita mencurahkan sebahagian apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik pikiran kita, baik tenaga kita, baik harta kita, mesti dan wajib
kita curahkan dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita sisihkan sebahagiannya untuk masyarakat. Mesti kita sisihkan sebahagiannya untuk syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Dan semoga kita semuanya dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummatan marhumatan, umat yang senantiasa diberikan rahmat oleh Allah, umat yang senantiasa disayang oleh Allah, umat yang senantiasa dicinta oleh Allah, umat yang senantiasa dijauhkan daripada adab dan murka daripada Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat. Barakallahu li wa lakum. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa'lamu annama al-hayatu dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kama taliqat al-'ajab al-kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ij'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma fir lana dhunubana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni apapun yang telah kami lakukan ya Allah. Ampuni maksiat demi maksiat yang kami lakukan ya Allah. Ampuni masa lalu kami ya Allah. Ampuni kemaksiatan yang kami sembunyikan daripada khalayak ya Allah. Ampuni dosa dan dosa yang hanya diketahui oleh dirimu dan diriku ya Allah. Allahumma ya Allah, kemaksiatan yang kami lakukan di masa lalu, dosa-dosa yang kami perbuat di masa lalu, yang itu semuanya kami sembunyikan dari khalayak ya Allah. Kami berharap kepadamu ya Allah, tetapkan itu sebagai rahasia di antara kita ya Allah. Tetapkan itu menjadi rahasia yang kau sembunyikan, yang kau tidak permalukan kami di hadapan khalayak ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan permalukan kami di hadapan masyarakat kami ya Allah. Jangan permalukan kami di hadapan keluarga kami ya Allah. Jangan permalukan kami di hadapan guru-guru kami ya Allah. Jangan permalukan kami di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fir lana dzunubana. Allahumma ya Allah, dosa-dosa kami yang melakukan ya Allah. Dosa-dosa kami jangan kau biarkan anak-anak kami kena efek dan akibat daripada dosa-dosa kami ya Allah. Jangan anak-anak kami ikut bertanggung jawab daripada dosa-dosa kami. Jangan ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Anak-anak kami tidak tahu dosa kami di masa lalu ya Allah. Anak-anak kami tidak tahu maksiat kami di masa lalu ya Allah. Jangan anak-anak kami yang menanggung beban daripada dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma fir lana dzunubana ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Usap wajah orang tua kami ya Allah. Usap raut muka yang penuh letih lesu dari orang tua kami ya Allah. Rengkuh orang tua kami ya Allah. Peluk orang tua kami ya Allah. Titip orang tua kami ya Allah. Terima orang tua kami yang telah menghadapmu ya Allah. Terima orang tua kami yang telah ada di alam barzakh ya Allah. Jangan kau hardik orang tua kami ya Allah. Jangan kau hinakan orang tua kami ya Allah. Jangan kau bentak-bentak orang tua kami ya Allah. Jangan kau siksa orang tua kami ya Allah. Jangan kau hinakan orang tua kami karena kesalahan kami ya Allah. Jangan kau adab orang tua kami karena dosa-dosa kami ya Allah. Titip orang tua kami ya Allah. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangi orang tua kami ya Allah. Tempatkan orang tua kami di pertamanan surgamu ya Allah. Tempatkan orang tua kami ya Allah fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, di tempat yang kau ridha ya Allah, di tempat yang penuh dengan
maghfirah dan rahmat-Mu ya Allah. Izinkan kami ya Allah selaku anak-anak daripada orang tua kami ya Allah, nanti di mahsyar, nanti ketika kami sudah ada di perhelatan yaumil kiamah ya Allah, izinkan kami memegang tangan orang tua kami pegang erat tangan orang tua kami ya Allah, kami bimbing tangan orang tua kami ya Allah, kami ajak orang tua kami ya Allah untuk bersama-sama melewati siratal mustaqim, untuk bersama-sama meminum air telaga Kausar, untuk bersama-sama Kau izinkan masuk ke dalam surgamu ya Allah. Udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, bersama-sama kami menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dan orang tua kami ya Allah, bersama-sama kami menjadi hamba-hambamu ya Allah, hamba yang Kau rahmati, hamba yang Kau isikan maghfirah dan rahmat kepada kami semuanya ya Allah. Allahumma fil lana dzunubana ya Allah, jadikan negara kami ya Allah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang diberikan dan dianugerahi oleh-Mu ya Allah, yaitu pemimpin-pemimpin yang bijak, pemimpin-pemimpin yang betul-betul sayang dan cinta kepada rakyatnya, pemimpin-pemimpin yang betul-betul membela dan memperhatikan urusan agamanya, pemimpin-pemimpin yang sebagaimana Kau gambarkan di dalam firman-Mu dan di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fil lana dzunubana ya Allah, kuatkan saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah, beri mereka kekuatan sabar ya Allah, beri mereka kekuatan keteguhan keimanan ya Allah, beri dan tanamkan senantiasa ya Allah panji-panji tauhid dalam diri mereka ya Allah, beri mereka kekuatan zahir, kekuatan batin, kekuatan untuk melawan Zionisme ya Allah, kekuatan untuk melawan kebiadaban ya Allah, beri kemampuan mereka ya Allah. Kami tidak ridho dengan apa yang dilakukan oleh musuh-musuh kami ya Allah, kami tidak ridho dengan apa yang dilakukan oleh musuh-musuh yang menyerang saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, tapi kami tidak mampu apapun ya Allah, kami tidak bisa berbuat apapun ya Allah. Yang bisa kami lakukan adalah menengadahkan tangan kami, menengadahkan hati kami, menengadahkan pikiran kami hambakan diri kami kepadamu ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, tolong saudara-saudara kami ya Allah, lindungi saudara-saudara kami yang di Palestina ya Allah, kuatkan saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal mubtadi al musyrikin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadala al muslimin. Allahumma tammir juyush a'daina a'da'id din. Allahumma shaddi shamlahu wa farrij jam'ahu wa mazzibhum kulla mumazzaq ya jabbar ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sallallahu